Halo semua, kembali lagi bersama gue Valentino Matthew Tagaol. Di video kali ini, gue pengen ngasih tau kalian olahraga yang efektif melatih otot dada kita hanya dengan latihan di rumah. Jadi belakangan ini banyak banget yang request ke gue, olahraga apa aja sih yang bisa kita lakuin di rumah aja, tapi bisa melatih dada tanpa peralatan apapun. Sebetulnya kita tetap butuh alat, tapi minim banget, apalagi di video kali ini. Gue tuh sebetulnya nggak pernah melakukan namanya bench press atau latihan dada menggunakan alat. Basically gue cuma ngelakuin push up, tapi push up itu variasinya banyak dan cara geraknya juga macam-macam, dan juga dengan form yang bagus atau kualitas gerakan yang sempurna. Jadi kalau kita push up itu nggak cuma ngitung di repetisi, tapi di kualitas gerakan juga. Jadi tanpa tunggu lama, gue akan nunjukin gerakan melatih dada yang pertama, yaitu regular push up atau push up biasa. Jadi saat kita push up, kita pastikan posisi tangan tuh berada di bawah dada, terus core kita kencengin, dan istilahnya badan kita tuh posisinya hollow. Jadi jangan kayak gini, jangan terlalu naik, tapi dikencengin, dan punggungnya posisi hollow atau kayak kucing ketakutan gitu. Ayo kita push up sebanyak 25 kali. Oke, jadi kalau misalnya kita melatih otot dada, pokoknya kalau kita mendorong posisi tangan ke depan, itu yang kita latih itu otot dada bagian tengah. Kalau kita mendorongnya arahnya lebih ke atas, itu kita ngelatihnya otot dada bagian atas. Sama juga yang ke bawah. Kalau kita gerakan dorongnya ke bawah, kita melatih otot dada bagian bawah. Nah, gerakan selanjutnya kita akan melakukan deep push up. Jadi deep push up ini hampir sama kayak push up biasa, cuman saat kita turun, posisi tangan kita ini sampai berada di atas dada, atau dada kita lebih rendah dari posisi tangan. Kita bisa menggunakan bantuan barang di sekitar kita, misalnya kita bisa pakai buku atau bisa pakai batu bata. Sekarang gue akan menggunakan parallel bar. Ya, bantuan barang ini itu gunanya untuk biar tangan kita posisinya lebih tinggi daripada posisi kaki. Kita push up seperti biasa, jangan terlalu lebar, jangan terlalu kecil. Terus kita turun sebanyak 15 kali. Waktu turun, posisi dadanya melewati ketinggian tangan. Nah, kita mulai sebanyak 15 kali. Terakhir. Oke, jadi itu tuh hampir sama gerakannya kayak push up biasa, cuman kita men-engage lebih berat di otot bagian tengah di dada kita. Gerakan selanjutnya kita bisa melakukan side to side push up. Jadi side to side push up ini juga bisa dibilang hampir sama kayak push up biasa, tapi kita kayak melangkah ke samping kiri dan ke samping kanan, dan itu fungsinya buat kayak ngebelah otot dada kita bagian tengah sini, sama ngelatih juga bahu kita. Ayo kita mulai sebanyak 7 kali setiap sisi. Oke, gerakan selanjutnya kita bisa melakukan decline push up. Jadi decline push up itu karena gerakannya kaki kita di posisi lebih tinggi, jadi kita kayak ngedorongnya posisi tangannya agak ke atas.
Jadi jatuhnya kita melatih otot dada bagian atas kita. Kita boleh dengan bantuan kursi, atau kalian misalnya di tangga juga boleh, atau kayak di semacam bangku semen yang bisa di lapangan-lapangan juga bisa. Sekarang gue akan menggunakan bantuan kursi drum ini. Nah, kita melakukan decline push up sebanyak 20 kali. Meister made the beat, hey. Oke, kalian bisa lihat keringat gua, dan mungkin kalau misalnya kalian perhatiin di video bagian awal sama video sama sekarang, dada gua udah agak ngepam sedikit. Tapi nggak masalah, kita boleh istirahat sedikit, istirahat sebentar, ambil nafas. Karena emang latihan dada ini sebetulnya bisa dibilang susah, bisa dibilang gampang. Karena gampangnya itu dilihat dari gerakan gampang, tapi kalau kita lakukan secara teknik yang benar, itu bisa dibilang agak rumit, karena kita harus ngerasain bener-bener otot dada kita yang kita kontraksiin. Karena banyak kesalahan orang melakukan push up, itu dia fokus ke repetisi atau fokus ke banyaknya yang dia lakuin, jadi dia nggak fokus ke kontraksi otot dadanya. Jadi saat kita push up itu usahakan kita kayak istilahnya mau mendekatkan tangan kita gitu loh. Jadi saat kita mendekatkan, kalian bisa lihat otot dada gue kayak kalau gue deketin gini, dia kebelah, ke kontraksi. Nah, istilah kayak gitu. Gerakan selanjutnya kita akan melakukan straight dips. Straight dips ini sebetulnya nggak harus di tiang pull up, tapi karena gue nggak punya tiang pull up yang pendek, jadi gue pakai tiang pull up yang tinggi ini. Kita lakuin sebanyak 14 kali. Ayo kita mulai. Oke, karena straight dips ini gerakannya kita ngedorongnya ke bawah, jadi yang kita latih itu otot bagian bawah kita. Gerakan selanjutnya kita akan melakukan archer push up. Archer push up ini ngelatih kayak supaya otot bagian dada dan bahu kita itu kebelah, jadi kita bisa ngeliat belahan otot di dada dan bahu kita. Ayo kita mulai sebanyak 7 kali setiap sisi. Kita push up, ambil gripnya yang lebar, jangan terlalu lebar, kita kirain senyamannya gimana. Terus kita turun di satu sisi. Gue akan mulai dari sebelah kiri. Oke, jadi gerakan archer push up kurang lebih seperti itu. Kenapa dia bilang archer? Karena namanya archer, dia kayak memanah. Jadi posisinya kita pas turun di kanan, yang kiri lurus. Jadi kiri kita ini nggak ngebantu angkat, bener-bener cuman ngebantu tangan kita lurus aja. Begitu juga yang kiri. Gerakan terakhir akan kita tutup dengan gerakan slow push up. Dia kayak hampir sama kayak push up biasa, cuman kita melakukan push up dengan durasi selama mungkin, tapi cuma satu aja. Gue tarik napas dulu karena gue juga capek. Ayo kita mulai slow push up selama mungkin. Ingat, core dikencengin, punggung di hollow, posisi hollow atau kayak kucing ketakutan. Kita turun pelan-pelan. Tetap atur nafas kalian.
Oke, tahan bentar di bawah, terus kita dorong lagi ke atas. Kontraksiin dada kalian, rasain. Oke, olahraga ini selesai untuk latihan dada. Walaupun ini satu round itu udah capek, tapi kalian bisa lakuin 2 atau 3 lagi, atau 2 aja udah cukup, karena latihan dada ini dibilang lumayan berat. Dan kalau kalian nikmatin video ini dan bermanfaat buat kalian, kalian boleh banget like, subscribe, atau share ke teman-teman kalian tentang video ini. Dan kalian juga boleh komen kira-kira video apa yang bakal kalian request selanjutnya. Dan kalian juga boleh banget follow Instagram gue, yaitu Frantino Matthew, atau yang satu lagi Anti Graffiti, tepatnya anti_graffiti. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh tanya gue di Instagram lewat DM, atau kalian komen aja, mudah-mudahan bisa terjawab sama gue. Mungkin banyak kalian yang bertanya kenapa nama komunitas gue Anti Graffiti, karena menurut gue kita harus mampu mengangkat badan kita, atau kita mampu berolahraga. Kita anggap seperti graffiti atau gravitasi itu nggak ada, jadi kita merasa badan kita tuh ringan. Karena saat gue gemuk dulu, gue tuh paling benci sama namanya gravitasi, kayak itu ngebebanin hidup gue gitu loh. Gue jalan susah, gerak susah, olahraga susah. Dan mungkin sekian video kali ini. Kalau misalnya kalian nikmatin, kalian boleh banget pencet bell icon biar kalian nggak ketinggalan kalau misalnya gue ngepost video. Dan kalian jangan juga lewatin video-video gue yang belakang-belakang. Kalau misalnya kalian yang request tentang diet, gue udah pernah ngepost. Olahraga yang cocok buat orang yang obesitas juga gue udah pernah ngepost. Jadi nggak ada komen-komen yang numpuk untuk request video yang udah ada. Mungkin sekian, terima kasih.